Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian semuanya yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, meskipun kalian belum belajar dengan Ustazah, tetap semangat ya. Kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Semoga segera sirna, kita bisa bertemu kembali, belajar di sekolah kembali. Tepuk semangat. 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 Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 3. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita baca dulu yuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 ini. Ayo anak-anak, sebelum kita belajar, kita lihat dulu tulisan yang ada di papan tulis. Pembelajaran kali ini, tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 3. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menyimak teks yang dibacakan oleh guru. Anak-anak juga diharapkan dapat menuliskan isi teks. Anak-anak diharapkan membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks. Dilanjutkan, anak-anak dapat membuat kalimat permintaan maaf dan tolong berdasarkan suatu kejadian. Selain itu, kalian juga akan diharapkan dapat mengurutkan bilangan-bilangan dari yang terbesar dan terkecil, dan yang terakhir dapat diharapkan membandingkan dua bilangan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Untuk mengawali pembelajaran, kegiatan yang pertama adalah ayo mendengarkan. Dengarlah cerita yang dibaca gurumu berikut ini. Bacaan berjudul Mengerjakan Tugas. Nia dan teman-teman mengerjakan tugas di rumah Nia. Mereka membuat karya seni lipat. Nia membagi kertas lipat. Semua mencoba membuat karya seni lipat. Nia, Dini, Vito, dan Ari berhasil membuat satu karya. Didin masih berusaha mencoba. Didin memohon bantuan. Teman-teman, tolong ajari aku. Teman-teman pun membantu Didin. Tugas sekolah pun cepat diselesaikan. Setelah mengerjakan tugas, Nia mengajak teman-teman bermain. Namun, Vito tidak dapat ikut bermain. Maaf ya teman-teman, aku harus segera pulang. Aku telah berjanji menemani sepupuku yang kemarin datang. Selanjutnya ya anak-anak, ayo kita simak bersama penjelasan dari Ustazah. Dapatkah kamu membuat kalimat pertanyaan berdasarkan bacaan di atas? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Untuk membuat kalimat pertanyaan, digunakan kata tanya pada akhir kalimat, dituliskan tanda tanya. Ada beberapa kata tanya yang membuat kalimat tanya. Perhatikan ya anak-anak. 1. Kata tanya siapa? Digunakan untuk menanyakan nama. Contoh, siapa namamu? 2. Kata tanya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu berangkat sekolah? 3. Kata tanya di mana? Kemana? Dari mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? Kemana kamu akan pergi?
Dari mana kamu datang? 4. Berapa? Kata tanya berapa ya anak-anak digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa jumlah koleksi buku ceritamu? Yang kelima, kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contohnya, apa yang kamu bawa? Nah, setelah kita belajar atau mengenal kata tanya, marilah anak-anak, siapa yang pandai membuat kalimat tanya dari kata tanya yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, untuk itu, marilah anak-anak belajar, buatlah kalimat pertanyaan berdasarkan kalimat di slide sebelumnya. Gunakan kata tanya siapa, apa, di mana, kapan, dan berapa. Begitu ya anak-anak, tulislah dengan tulisan yang rapi ya, yang lengkap kalimatnya. Jangan lupa anak-anak menulisnya di buku tulis tematik yang buku halus supaya kalian dapat menulisnya dengan rapi. Nah, setelah itu kita melanjutkan dengan menulis. Di sini nanti anak-anak akan mengamati ya bacaan yang berjudul mengerjakan tugas yang tadi dibacakan oleh Ustazah. Nah, nanti anak-anak mencari dalam bacaan itu kalimat permintaan maaf dan permintaan tolong. Ciri-cirinya kalimat permintaan maaf ada kata maaf dan kalimat permintaan tolong ada kata tolong. Maka dari itu nanti anak-anak latihan, buatlah kalimat permintaan maaf atau permintaan tolong untuk kejadian berikut ini. Nah, sekarang perhatikan, ada dua pernyataan dari nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1, kamu mengembalikan buku yang dipinjam dari teman. Buku tersebut ternyata sobek. Nah, anak-anak membuat kalimat permintaan maaf ya. Kemudian yang nomor 2, pernyataan yang nomor 2, kamu berjanji dengan teman akan datang ke rumahnya. Kamu ternyata berhalangan datang. Nah, untuk itu kalian juga membuat kalimat permintaan maaf begitu ya anak-anak. Tulislah dengan baik dan rajin. Anak-anak, karena Vito tidak dapat mengikuti kegiatan bermain dengan teman-teman sampai selesai, yang mana tadi bermainnya sambil membuat karya seni lipat. Nah, akhirnya Vito pulang ke rumah karena sudah ditunggu dengan saudara sepupu Vito. Sesampainya di rumah, Vito mengajak Dino, sepupunya bermain. Mereka bermain kelereng di halaman. Dino mempunyai 156 butir kelereng, sedangkan Vito punya 124 butir kelereng. Ayo lakukan anak-anak. Kita membandingkan jumlah kelereng Dino dan kelereng Vito. Coba kamu bandingkan kelereng siapa yang lebih banyak. Kelereng Dino 156 butir, kelereng Vito 124 butir. Untuk membandingkan, mari kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, bandingkan mulai angka yang paling kiri, yaitu angka yang menempati nilai tempat ratusan. Kemudian yang kedua, jika angka ratusan sama, maka bandingkan angka puluhan atau yang nilai tempat puluhan. Dan yang ketiga, jika angka puluhannya juga masih sama, maka bandingkan angka satuan atau nilai tempat satuan. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama yaitu bandingkan 124 dengan 156. Jadi 124 lebih kecil dari 156 atau 156 lebih besar dari 124. Atau lebih jelasnya, yuk anak-anak, kita amati skema yang ada di papan tulis ini. Ya,
dari bilangan 124 dengan 156. Kita lihat dari yang pertama dulu. Kita bandingkan mulai dari bilangan yang sebelah kiri, yaitu bilangan ratusan. Oh, ternyata sama, masing-masing 1 ratusan, 1 ratusan. Nah, sekarang melalui langkah yang kedua, kita lihat atau bandingkan dengan bilangan yang nilai tempat puluhan. Nah, yang pertama 20-an, itu kita bandingkan dengan bilangan yang kedua 50-an. Nah, ternyata berbeda ya anak-anak, 20-an dengan 50-an. Jadi 2 lebih kecil dari 5. Nah, kesimpulannya ada jawabannya di bawah contoh nomor 1 itu. Jadi 124 lebih kecil dari 156 jika dibalik, atau 156 lebih besar dari 124. Begitu ya anak-anak. Semoga anak-anak jelas apa yang Ustazah jelaskan tadi tentang belajar bilangan lebih besar dan lebih kecil. Nanti kita akan menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Nah, ini ada latihan soal. Ayo berlatih. Nah, berdasarkan contoh di slide sebelumnya, bedakan soal-soal berikut ya. A, perintahnya ya anak-anak, isilah titik-titik dengan tanda lebih kecil atau lebih besar. Perhatikan ya anak-anak, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Silakan anak-anak kerjakan dengan mengisi tanda lebih kecil atau lebih besar. Membacanya dari depan bilangan dibandingkan yang bilangan belakangnya. Dilanjutkan, itu yang Romawi A ya anak-anak. Dilanjutkan Romawi B. Dengan cara melingkari. Nah, perintahnya lingkarilah bilangan yang terbesar. Nah, itu ada 2 bilangan. Kalian bandingkan mana yang terbesar akan dilingkari oleh anak-anak. Romawi C, lanjut. Lingkarilah bilangan yang terkecil. Nah, ada 3 urutan bilangan. Bilangannya acak ya anak-anak. Nah, itu belum urut ya. Kalian bukan mengurutkan, tapi melingkari bilangan yang terkecil atau yang paling kecil. Nah, begitu anak-anak. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini Ustazah akhiri. Semoga ilmu yang Ustazah berikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa kita tetap jaga sesuai protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan air mengalir, dan jaga jarak. Makanlah yang bergizi supaya imun kita tetap sehat dan kuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.